Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-huquq az-zawjiyah, tentang hak-hak suami istri, yang mana banyak dari kaum muslimin yang belum mengetahui tentang hak-hak suami istri dan juga kewajiban dia dalam membina rumah tangga, dalam mendidik istri dan juga mendidik anak-anaknya. Atau ada juga yang tahu, akan tetapi dia termasuk orang-orang yang lalai. Nah, sebelum kita bahas tentang huquq zawjiyah, ini penting juga saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada syabab, artinya kepada anak muda yang memang dia sudah waktunya untuk menikah, agar segera menikah. Karena banyak dari kaum muslimin yang dia mestinya sudah cukup untuk menikah tapi ditunda dengan berbagai pertimbangan, sehingga dia lebih senang dengan maksiat, atau dengan dia menunda pernikahan itu justru dia tidak dapat menundukkan pandangan dan justru akan terus bangkit syahwatnya. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Nabi bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu kata Rasulullah aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Faman lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena sungguhnya puasa itu adalah sebagai pengebiri, artinya dapat menahan hawa nafsunya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anjuran Nabi SAW tentang menikah dengan kata-kata ya ma'syar syabab, adalah wahai anak muda, adalah kalian segera menikah. Ini anjuran untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kerusakan. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara manfaat menikah itu, dengan dia menikah maka dia akan menundukkan pandangan, akan terjaga kehormatannya, atau dengan kata lain terpelihara dirinya. Artinya akan terpelihara dirinya dari maksiat dan juga dari jatuh kepada perbuatan zina. Dengan dia menikah itu, dengan itu dia akan menjaga dirinya dari perbuatan yang akan membawa dia kepada perbuatan yang fahisyah, yang sangat jelek, yang sangat keji, yaitu perzinaan. Nah, dengan dia menikah, dia akan menjadi orang yang afaf, atau orang yang asif, yang terpelihara. Karena itu dalam hadis dikatakan ada 3 golongan yang Allah akan tolong. Jadi meskipun dia orang yang tidak mampu, tapi dia berkeinginan untuk menjaga dirinya, Allah akan tolong dia. Yang pertama, yaitu kata Rasulullah SAW, seorang yang nakih yuridul afaf, orang yang menikah, yang dia tujuannya dalam menikah itu untuk menjaga dirinya. Kemudian orang yang berjihad,
di jalan Allah, dan kemudian seorang hamba yang ingin melunasi hutangnya agar dia terbebas, tidak menjadi seorang hamba lagi. Nah, yang saya tekankan di sini satu ini, yaitu an-nakih yuridul afaf, kata Nabi. Seorang anak muda yang menikah yang tujuannya supaya terjaga, terpelihara dirinya dari maksiat. Karena di sekitar kita tidak lepas daripada maksiat. Yang kita lihat di hadapan kita, di belakang kita, di mana saja, itu yang ada perempuan-perempuan yang kasih atau ariyat, yang berpakaian tapi telanjang. Karena itu diperintahkan untuk segera kita menikah. Jadi antara tujuan menikah itu apa? Menjaga kehormatan kita, menjaga pandangan kita, dan juga menjaga kemaluan kita. Karena kalau mulut kita bisa kita jaga, kemudian juga kemaluan bisa dijaga, itu juga termasuk yang kata Nabi, aku akan jamin masuk surga, kata Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga di antara dua bibirnya dan yang menjaga di antara kedua pahanya, atman lahul jannah, aku akan jamin dia masuk surga, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang dapat menjaga itu, aku akan jamin masuk surga, kata Rasulullah. Maka anak muda yang dia menikah itu ya tujuannya untuk menjaga dirinya, di antara tujuan pernikahan. Kemudian di antara lagi, pernikahan itu tujuannya supaya kita hidup ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi di antara tujuan pernikahan bahwa kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Rum, surah yang ke-30 ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kamu dari diri kamu berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan bagi kamu mawaddah, kecintaan, wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh-sungguh ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi antara tujuan pernikahan juga yaitu supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi seorang yang belum nikah, meskipun dia kaya raya, meskipun dia mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai segala macam fasilitas, tapi dia tidak akan mengalami ketenangan. Meskipun dia orang yang kaya raya, tapi dia tidak menikah dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang islami, artinya menurut akad yang sah secara syariat Islam, dia tidak menikah, maka dia tidak akan mengalami kebahagiaan dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan tidak akan mengalami mawaddah, cinta yang sebenarnya. Karena Nabi SAW bersabda, lam yura lil mutazawwijina mithlun nikah. Artinya Rasulullah tidak pernah melihat kecintaan, lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Kata Rasulullah, aku belum pernah melihat kecintaan yang betul-betul cinta itu melainkan adanya pada pernikahan. Jadi cinta yang benar itu adanya pada pernikahan. Jadi kalau belum nikah, seorang yang berpacaran segala macam itu semuanya bohong dan tidak ada kecintaan sama sekali. Karena yang ada di situ hawa nafsu, bukan kecintaan yang benar dan bukan kasih sayang, dan juga tidak mengalami ketenangan. Karena apa? Dengan cara dia berpacaran dia sudah berdosa, tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Apalagi dia berduaan tanpa ada ikatan yang sah, yaitu ikatan akad nikah, maka dia tidak akan mengalami ketenangan. Jadi banyak dilakukan orang berpacaran lebih dahulu dan segala macam yang akhirnya membawa kepada perzinaan. Berduaan saja antara laki dengan perempuan tidak dibolehkan, kecuali suami istri atau dia dengan mahramnya. Dalam artian kalau dengan mahramnya dalam keadaan berpakaian, pakaian yang benar. Kalau dengan suami istri dibolehkan dia untuk lebih daripada itu. Jadi kalau ada orang berduaan antara laki dengan perempuan yang dia bukan dalam keadaan akad nikah dengan sah atau bukan dengan mahramnya, maka ini hukumnya haram dalam syariat Islam. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan bersamanya seorang mahramnya. Artinya bersama si perempuan ada mahramnya. Mahram ini yaitu laki-laki yang haram dia kawin, seperti bapaknya, yaitu pamannya, umpamanya kakaknya si perempuan ini di antara mahramnya. Jadi kalau ada mahramnya, maka berduaan dengan perempuan ini ada dilihat kepentingannya. Bukan berarti kalau ada mahramnya berarti pacaran itu boleh, tidak demikian. Artinya dalam syar'i diatur. Yang ada dalam Islam itu seorang dia melihat wanita, kemudian dia pinang, istilahnya khidbah, kemudian setelah itu dia menikah. Jadi tidak ada istilah pacaran dalam Islam, itu tidak ada. Dan orang yang demikian itu tidak akan mengalami ketenangan dalam hidup. Jadi pernikahan itu yang ada dalam pernikahan itu yang ada kecintaan yang benar dan juga yang ada sakinah, ketenangan yang benar dalam pernikahan. Dan ini sabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Aku tidak pernah lihat dua orang yang saling mencintai seperti adanya dalam pernikahan. Kemudian di antara lagi manfaat dari pernikahan itu
bersekian banyak manfaat, yaitu Nabi SAW menjelaskan, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu mempunyai keturunan. Karena seorang yang menikah dia mengharapkan keturunan. Orang yang menikah itu dia ingin mempunyai keturunan. Dan dengan dia mempunyai keturunan, dia bisa mengharapkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian di antaranya lagi juga, dengan dia menikah itu menambah jumlah kaum muslimin. Menambah jumlah kaum muslimin. Dan Nabi SAW menganjurkan kita menikah kepada perempuan yang banyak anaknya. Artinya perempuan yang dilihat dari keluarganya, bahwa keluarga itu keluarga yang banyak anaknya, keluarga besar, maka Nabi menganjurkan untuk nikah kepada wanita itu supaya juga mempunyai keturunan yang banyak. Nabi bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum. Hendaklah kamu menikahi perempuan yang banyak anaknya dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku. Dan di dalam keterangan yang lain dijelaskan, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Jadi fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Rasulullah dengan banyaknya anak itu, aku akan berbangga dengan banyaknya umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Jadi di antara yang pernah perkawinan atau pernikahan itu supaya banyak anak. Nah, tidak seperti yang kita lihat sekarang. Orang takut punya anak lebih dari 2. Ini juga kalau dia orang yang beriman, dia sebagai seorang muslim yang taat, mestinya tidak bisa dia mempunyai anak itu hanya 2. Dia harus berupaya. Jadi dalam Islam itu diharamkan tahdidun nasl. Membatasi kelahiran dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh membatasi kelahiran. Hukumnya haram. Jadi masih banyak kaum muslimin yang membatasi kelahiran dan takut punya anak lebih dari 2. Padahal Nabi SAW menganjurkan untuk banyak anak. Dan Nabi mendoakan lagi. Mendoakan seorang sahabatnya, pembantunya yang telah melayani Nabi kurang lebih 10 tahun, yaitu Anas bin Malik. Nabi mendoakan, Allahumma aghfir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Maka lahir dari Anas itu lebih dari 100 anak. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi Anas bin Malik itu termasuk yang paling banyak anaknya dan yang paling banyak hartanya di Madinah pada waktu itu. Jadi ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Takutnya luar biasa. Jadi mestinya dia sebagai seorang muslim menjadi contoh. Bukannya takut punya anak lebih dari 2, bahkan dianjurkan untuk lebih dari 2. Dan kalau dibilang itu repot atau nanti sulit untuk mendidiknya, kalau kita betul-betul orang yang taat kepada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Kita jaga dengan niat kita melaksanakan perintah Rasulullah, Allah akan mudahkan semua urusan itu. Kemudian juga manfaat dengan banyaknya anak itu, di dunia banyak manfaatnya. Dia akan saling tolong menolong, dia akan membantu kita, kemudian akan mendoakan kita. Kemudian juga kalau ditakdirkan Allah dia meninggal masih kecil, akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Hijab minan nar, menjadi penghalang dari kita ini masuk ke dalam neraka. Anak ini akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka. Hijab minan nar. Sampai kata Nabi, kalau seorang mempunyai anak, kemudian dia memelihara, punya anak perempuan, dia didik anak itu dengan cara yang baik, sampai anak ini menjadi anak yang solehah, insya Allah akan menghijab dia dari api neraka. Dan berapa hadis lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pemahaman yang salah dan pemikiran yang salah dan etikat yang salah kalau ada orang yang takut mempunyai anak. Justru dia harus membanyakkan anak itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk dia, keluarganya, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian juga dengan banyaknya anak ini bermanfaat nanti kalau ditakdirkan Allah ada jihad fi sabilillah, maka dengan banyaknya kaum muslimin akan mengalahkan kaum kufar. Dengan banyaknya kaum muslimin, jumlah kaum muslimin itu banyak, akan mengalahkan kufar. Sebab bagaimanapun juga jumlah diperhitungkan. Bukan sudah persiapan tawakal saja, jumlah juga diperhitungkan. Karena itu dianjurkan untuk membanyakkan jumlah kaum muslimin. Dan ini anjuran Rasulullah SAW. Yang Rasulullah dalam bersabda menganjurkan untuk banyak anak, tidak mungkin Rasulullah niatnya bagaimana menyusahkan umat Islam, tidak mungkin. Dan Rasulullah tahu bahwa dengan anak banyak itu repot, tahu Rasulullah, tapi tetap dianjurkan untuk banyak anak. Soal rezeki Allah yang jamin. Jangan takut, Allah yang menjamin rezeki. Dan rezeki itu tidak bisa diteorikan. Kalau umpamanya gajinya sekarang ini 500.000 umpamanya, nanti kalau punya anak 2 nggak cukup, punya anak 3 nggak cukup, nggak bisa diteorikan. Rezeki itu tidak bisa diteorikan. Atau yang gajinya cuma pas-pasan 300.000 setiap bulan, nanti kalau punya anak 3 atau 4 sudah nggak bisa terjamin lagi untuk sekolah dan segala macam. Kita harus yakin rezeki itu tidak bisa diteorikan, datangnya dari Allah, bukan dari atasan kita, bukan dari perusahaan. Rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Dan dengan itu kita dianjurkan, yang penting kita ada usaha, kita ada kerja, Allah mudahkan. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ini diantara
sekian banyak saya kembali lagi, di antara manfaat pernikahan itu yaitu membanyakkan anak. Dengan banyaknya anak, kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Itu harus kita yakin. Dan kita tidak boleh takut dengan banyaknya anak itu. Jadi jangan kita membatasi kelahiran itu. Kalau soal capek, atau repot, atau sakit, ya seluruh kaum wanita mengalami yang demikian. Jutaan, dan bukan sekarang saja, bahkan miliaran yang seperti itu. Jadi jangan kita kemudian mengatakan mengikuti maunya wanita, ya nggak apa-apalah, sudah dibatasi saja dengan memakai alat kontrasepsi atau yang lain. Justru akan membahayakan dia. Dan semua dokter mengakui itu tentang bahayanya. Ini tentang masalah dianjurkannya kita menikah dan juga manfaat dari pernikahan, bagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian kalau dia sudah menikah, sudah masuk ke jenjang pernikahan, sudah melaksanakan walimah, maka dia harus tahu ketika dia sebagai seorang suami dan ketika si wanita ini menjadi seorang istri, dia harus tahu tentang hak-hak dan kewajiban. Nah, tentang hak-hak dan kewajiban ini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, yaitu dari sahabat Muawiyah bin Haidah. An Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad bi isnadin sahih. Dari Muawiyah bin Haidah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Jadi apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan apabila engkau makan. Wa taqsuha idza iktasaita. Dan engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, dan janganlah engkau pukul mukanya. Wala tuqabbih, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau tinggalkan melainkan di dalam rumah. Janganlah engkau meninggalkan dia atau berpisah tempat tidur melainkan hanya dalam rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini sanadnya sahih. Di sini disebutkan Rasulullah ketika ditanya apa hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Yang pertama di sini an tut'imaha idza ta'imta, yaitu engkau memberikan makan apabila engkau makan. Yang pertama memberikan makan apabila engkau makan, dengan istilah lain memberikan nafkah, memberikan nafkah. Jadi kalau sebelum terjadinya akad, di antara syarat akad yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami yaitu mahar. Memberikan mahar yang bukan bagian dari nafkah, maka dia harus memberikan mahar. Ini termasuk syarat yang harus dipenuhi. Kemudian setelah terjadinya akad, maka dia wajib memberikan nafkah. Di antaranya dengan dasar ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada bapak wajib memberikan nafkah kepada mereka atau kepada istri-istri mereka, wa kiswatuhunna, dan juga memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi Allah memerintahkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada istri mereka dan juga memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Maulud artinya orang tua, bapak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Maksudnya di sini rizquhunna kepada mereka. Mereka di sini wanita. Wanita di sini yang dimaksud adalah wanita yang dicerai. Yang jelas
anak kita, kalau umpamanya seorang suami mencerai istrinya, anak itu ada pada ibunya. Karena yang lebih berhak mengurus anak itu ibunya. Kecuali kalau si ibu ini nikah lagi. Kalau si ibu ini nikah lagi, maka dia kembali si anak ini kepada ayahnya. Atau memilih si anak ini kepada siapa yang dia pilih. Tapi hak yang kuat ketika suami menceraikan istrinya, anak ini dibawa oleh ibunya. Kecuali kalau ibunya nikah lagi. Nah sekarang, si istri yang dicerai oleh suaminya ini, karena sebelumnya ayat-ayatnya berkenaan dengan masalah talak, dengan masalah cerai. Si ibu ini wajib diberikan nafkah, karena dia mengurusi anak. Kalau ibu yang dicerai, atau istri yang dicerai karena dia mengurus anak, itu diberikan nafkah, apalagi yang tidak dicerai. Begitu mafhumnya. Kalau yang dicerai, yang ditalak itu, karena dia mengurus anak kita berikan nafkah, apalagi yang tidak dicerai. Yang jelas masih statusnya suami istri, wajib diberikan nafkah. Jadi maksud di sini ibu yang mengurus si anak. Jadi kaitannya dengan masalah perceraian dan juga kaitannya dengan masalah penyusuan di sini. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan tentang wajib memberikan nafkah dalam surah At-Talaq ayat 7. Surah At-Talaq ayat 7. Allah berfirman dalam surah At-Talaq surah 65 ayat 7, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dalam ayat ini, yaitu orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sedangkan orang yang sempit rezekinya, yang memberikan nafkah itu menurut kadar rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi seorang memberikan nafkah wajib, meskipun dia orang yang miskin, tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun dia orang yang miskin. Jadi hukum memberikan nafkah, hukumnya wajib. Karena itu seorang suami, di sini disebutkan, engkau memberikan makan apabila engkau makan. Kita kembali pada hadis yang tadi. Ya, apabila engkau makan, engkau harus memberikan makan. Artinya engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Dan ini wajib, memberikan nafkah. Karena itu, seorang kepala rumah tangga, dia harus mencari nafkah. Tidak boleh dia bermalas-malasan. Dan tidak boleh dia bergantung pada orang lain. Artinya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau anaknya, dia bergantung pada orang lain, tidak boleh. Harus dia punya usaha. Dia harus kerja dengan kemampuannya. Jadi dalam Islam itu, sangat dicela kalau orang itu suka minta-minta, itu sangat dicela. Dan kita jangan bergantung pada orang lain. Jadi harus usaha, kemudian kita memberikan nafkah itu kepada istri kita. Dan kita yakin, kalau burung yang dia terbang kata Nabi pagi hari, sore hari pulang dalam keadaan kenyang, dia sudah ikhtiar keluar dari rumahnya. Maka sore hari dia mendapatkan makan dari Allah dengan dalam keadaan perut kenyang. Jadi setelah ikhtiar, tawakal. Karena itu seorang harus ikhtiar dulu, kemudian baru tawakal. Nggak bisa tawakal dulu. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Keluar dari rumah, mencari nafkah, kemudian ikhtiar. Kemudian tawakal. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sepenuh-penuh tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, kemudian wa taruhu bitana, dan pulang dalam keadaan kenyang. Ya sudah ada ikhtiar. Hadis ini derajatnya hasan dan dia mengatakan hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi keluar dulu ikhtiar, kemudian dia baru tawakal. Jadi soal yang pertama ini memberikan nafkah seorang suami ini hukumnya wajib. Dan dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dan memberikan nafkahnya yang harus perhatikan lagi, dia harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu dengan uang yang halal, bukan yang haram. Dengan yang thayyib. Sebab Allah tidak akan menerima dari sesuatu yang haram. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah adalah tayyib dan Allah tidak menerima melainkan yang tayyib. Ya, tidak boleh kita memberikan makan kepada istri atau anak dengan uang yang haram. Jadi harus kita mencari usaha dari uang yang halal. Jadi, nafkah yang halal, nafkah yang tayyib. Dan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu lebih besar nilainya daripada yang dia infakkan di jalan Allah, daripada yang dia infakkan untuk orang miskin, atau yang dia infakkan untuk memerdekakan seorang hamba. Lebih besar ganjarannya
yaitu infak atau nafkah yang diberikan kepada istrinya. Kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. 1 dinar yang kau sedekahkan atau engkau infakkan untuk jalan Allah, untuk jihad fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba. 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk istrimu, untuk keluargamu, itu lebih besar ganjarannya allazi anfaqtahu ala ahlik. Yang lebih besar ganjarannya yang kau infakkan kepada keluargamu. Ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri itu lebih besar nilainya daripada memberikan nafkah kepada orang miskin atau memberikan seorang hamba atau jihad fisabilillah. Jadi ini tentang masalah nafkah, dan orang itu akan diganti dan mendapatkan ganjaran yang besar. Bahkan dalam hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, apabila engkau infakkan, nafkahkan kepada istrimu 1 nafkah, itu akan diganjar, akan diberikan ganjaran, bukan sia-sia. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya akan diganjar oleh Allah. Sampai kata Nabi, 1 suap nasi yang diletakkan di mulut istrimu itu mendapatkan ganjaran. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik, muttafaqun alaih. Sesungguhnya engkau memberikan nafkah yang tujuannya engkau mencari wajah Allah dengan memberikan nafkah itu, dan kan kamu akan diganjar, diberikan pahala sampai apa yang engkau nafkahkan atau engkau berikan di mulut istrimu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini masalah nafkah yang pertama. Yang kedua, wa taqsuha idza qasaita, yaitu engkau memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Yaitu seorang suami, dia harus memberikan pakaian kepada istrinya bagaimana dia berpakaian. Kalau seorang suami berpakaian dengan menutup aurat, maka seorang istri pun berpakaian harus menutup aurat. Batasnya aurat suami, artinya batasnya aurat laki-laki. Aurat laki-laki batasnya itu antara lutut sampai pusat, atau pusat sampai lutut. Jadi paha itu termasuk aurat. Kata Nabi, al-fakhidu auratun, kata Nabi. Paha itu adalah aurat. Jika untuk laki-laki, batas auratnya yaitu pusat sampai lutut. Dan hadis menerangkan bahwa paha itu aurat, banyak sekali hadisnya. Jadi memang pada awal-awal itu dijelaskan bahwa paha itu bukan aurat, dan Nabi pernah terlihat pahanya. Tapi setelah itu banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa paha bagi laki-laki itu aurat. Ini untuk laki-laki batasnya antara pusat dengan lutut. Untuk perempuan seluruh tubuhnya. Artinya untuk wanita itu auratnya seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Jadi seluruh tubuhnya itu harus dia tutup. Tidak boleh terlihat rambutnya, tidak boleh terlihat lehernya, tidak boleh terlihat lengan bawahnya, tidak boleh terlihat betisnya. Ini hukumnya haram. Kalau sampai terlihat hukumnya haram dan dia berdosa. Sebagai seorang suami dia mas'ul, akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi perempuan yang berpakaian dan terbuka auratnya termasuk perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk penghuni neraka. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Sinfani min ahli nar, lam arahuma, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna kasimatil buqtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Rawahu Muslim. Ada 2 golongan manusia yang termasuk penghuni neraka, yang aku belum pernah melihatnya, kata Rasulullah. Artinya pada zaman Rasulullah aku belum pernah melihatnya. 2 golongan ini. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka membawa cemeti, membawa pecut, ka'aznabil baqar, seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dia memukulkan manusia dengan cemeti ini. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilat, yang dia berjalan berlenggak-lenggok, ma'ilatun ru'usuhunna, dan kepalanya digoyangkan, ka'asimatil buqtil ma'ilah, seperti punuk onta yang condong. La yadkhulna jannata, mereka tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, sedangkan baunya surga itu tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Jadi perempuan yang mengenakan pakaian yang pendek, tipis, pakaian yang ketat, transparan, yang tidak menutupi auratnya seluruhnya, ini termasuk dari wanita yang Nabi katakan termasuk min ahlin nar. Perempuan yang termasuk penghuni neraka.
Apalagi kalau dia berpakaian yang sudah tidak menutup aurat, kemudian dia menyerupai laki-laki. Terkena laknat lagi. Sebab Rasulullah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Kemudian Rasulullah juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Beberapa hadis yang sahih menyebutkan seperti itu. Jadi seorang suami dia wajib memberikan pakaian busana muslimah kepada istrinya yang menutup auratnya. Jadi busana muslimah yang bukan dengan mode-mode yang sekarang, berbagai macam mode. Ya tentu auratnya. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang pakaian itu. Jadi pakaian itu tidak boleh ketat, tidak boleh tipis, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh menyerupai laki-laki, tidak boleh pakaian yang syuhrah, tidak boleh juga pakaian yang menyerupai pakaian orang kufar dan yang lainnya. Bukan yang menyolok. Ada berapa syarat atau berapa kriteria busana muslimah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang lebih jelas lagi, Anda bisa baca, yaitu jilbab al-mar'atul muslimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Dan disebutkan di situ tentang kriteria busana muslimah. Jadi bukan sekedar asal model, yang penting pakai busana muslimah, modelnya model topi. Ya. Ada lagi yang penting pakai pakaian dengan pakaian yang menyolok, dengan warna-warni yang menyolok. Ini juga tidak dibenarkan. Ada yang pakai parfum, juga tidak boleh perempuan pakai parfum. Dia boleh di rumahnya. Sampai ke masjid saja dilarang oleh Rasulullah. Bahkan larangannya keras kata Rasulullah, ayyuma imra'atin marrat ala qaumin ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi, siapa saja dari wanita yang dia memakai minyak wangi, kemudian dia melewati satu kaum, tercium baunya, maka dia perempuan zina, kata Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Ini juga termasuk dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kaum wanita. Dan ini termasuk dosa. Jadi ada berapa lagi yang dilanggar oleh wanita dan banyak suami yang diam. Nah, kalau sebagai seorang suami, hak wanita ini harus dipenuhi. Bagaimana? Ya dia harus memberikan pakaian yang sempurna. Dan kalau dia melanggar, harus dilarang, bukan dibiarkan. Dilarang kalau dia melanggar memakai busana yang tidak menutup auratnya, atau busana yang ya menurut umumnya atau model-model yang ada, sepertinya busana muslimah, tapi pada hakikatnya bukan busana muslimah. Maka suami harus bertindak, sebab dia ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki yang sebagai pengurus wanita. Dan dia wajib ditaati. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Nanti saya akan jelaskan. Jadi yang kedua ini tentang masalah si suami ini wajib memberikan pakaian busana muslimah. Dan harus dia menyuruh supaya istrinya pakai busana muslimah. Dengan berbagai cara supaya si istri memakai busana muslimah. Kemudian juga kalau dia sudah punya anak yang sudah balik, juga harus dia suruh anaknya wanita ini memakai busana muslimah. Tidak boleh dia biarkan. Jadi kalau kita berpakaian menutup aurat, maka juga istri harus menutup aurat. Nggak ada, antum bisa lihat, nggak ada seorang suami ke kantor pakai celana pendek, tutup aurat, kan itu pakai tutup aurat, dari mulai pusat sampai lutut, nggak ada, mesti dia pakai yang lebih sempurna. Tapi kalau istrinya dibiarkan saja, keluar ke pasar dan segala macam, jalan-jalan terbuka. Si suami sendiri nggak mau, kalau sampai terlihat yang lainnya, yang padahal bukan aurat, seperti ini bagian atas, dari mulai pusat ke atas, bukan aurat, betis ke bawah bukan aurat, tapi nggak mau dia keluar demikian. Atau ke kantor seperti itu nggak mau dia. Tapi kalau istrinya keluar belanja sayuran, terbuka auratnya, ya. Atau kemana ke rumah tetangganya, terbuka auratnya, dan dibiarkan. Dan ini berdosa. Suami itu hilang rasa hayanya, si perempuan juga hilang rasa, dan nggak ada ghirah. Ghirah itu artinya rasa cemburu. Mesti sebagai seorang suami, mesti ada rasa cemburu. Istrinya dilihat oleh sekian banyak orang, mesti ada rasa cemburu. Dan itu kalau dia sudah tidak punya rasa cemburu, maka dia nanti akan menjadi dayus. Dayus ini orang yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Waliyahulillah. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah sudah salat maghrib kita lanjutkan lagi. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ikhwah, jazakumullah. Kita lanjutkan. Tadi saya sudah jelaskan tentang masalah memberikan nafkah, yaitu yang pertama memberikan makan. Dan memberikan makan menurut kemampuan masing-masing, dan harus dia mencari dari yang halal, yang baik, yang thayyib, bukan dari yang syubhat, apalagi mencari uangnya dari yang haram. Ini tidak dibolehkan menurut syariat. Kemudian memberikan pakaian apabila berpakaian. Kemudian di samping memberikan makan, memberikan pakaian, ada lagi yang disebutkan oleh para ulama yang termasuk nafkah juga. Artinya mana nafkah atau nafkah? Yaitu dikatakan oleh para ulama, ma yunfiquhul insanu ala iyalihi wa syar'an at-ta'amu wal kiswatu was sukna.
Jadi yang dikatakan nafkah itu yaitu apa yang diinfakkan oleh manusia kepada keluarganya, yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya, itu yang dikatakan nafkah. Secara syariat, yang dikatakan nafkah itu yang memberikan makan, pakaian, wasukna, dan tempat tinggal. Ini pun tergantung kepada kemampuan masing-masing. Ini yang dikatakan nafkah. Jadi nafkah itu tergantung dari kemampuan suami yang dia mampu memberikan nafkah, yaitu tentang pakaian, kemudian tentang makan, dan juga tentang tempat tinggal. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wala tadribil wajha, dan hak juga yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, yaitu tidak boleh dia memukul muka. Seorang suami tidak boleh sekali-kali memukul muka istrinya. Bagaimanapun keadaannya yang terjadi dalam rumah tangga, maka tidak boleh sekali-kali seorang suami memukul muka istrinya, dan ini hukumnya haram. Seorang suami memukul istrinya ini, memukul muka istrinya, hukumnya haram. Jadi kalau ditakdirkan Allah terjadi keributan, artinya seorang istri nusyuz, umpamanya durhaka kepada suaminya, secara syariat dibolehkan seorang suami memukul istrinya setelah dinasehati, kemudian pisah tempat tidur, kemudian juga tidak mampu, kemudian dia boleh memukul dengan dasar ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa dan juga berkenaan hadis Nabi. Dalam surah An-Nisa di ayat 34 Allah berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut mereka nusyuznya durhaka kepada suami, tidak taat lagi kepada suami, fa'idhuhunna, maka hendaklah kamu nasihati mereka, wahjuruhunna fil madaji', dan hendaknya kamu tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Artinya, hendaklah kamu tidak mencampuri mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum, apabila mereka mentaati kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, dan janganlah sekali-kali kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu Maha tinggi dan Maha besar. Jadi secara hukum syar'i menurut ayat ini boleh kalau perempuan yang sudah nusyuz, durhaka kepada suaminya, kemudian dipukul oleh suaminya, itu dibolehkan. Tapi yang perlu diingat bahwa memukul ini memukul yang tidak melukai. Jadi kata Rasulullah SAW, wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Dalam surah An-Nisa di ayat 34 Allah berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut mereka nusyuznya durhaka kepada suami, tidak taat lagi kepada suami, fa'idhuhunna, maka hendaklah kamu nasihati mereka, wahjuruhunna fil madaji', dan hendaknya kamu tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Artinya hendaklah kamu tidak mencampuri mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum, apabila mereka mentaati kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, dan janganlah sekali-kali kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu Maha tinggi dan Maha besar. Jadi secara hukum syar'i menurut ayat ini boleh kalau perempuan yang sudah nusyuz, durhaka kepada suaminya, kemudian dipukul oleh suaminya, itu dibolehkan. Tapi yang perlu diingat bahwa memukul ini memukul yang tidak melukai. Kata Rasulullah SAW, wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, wadribuhunna, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Darban ghaira mubarrihin. Jadi kalau pukulan yang melukai ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Jadi darban ghaira mubarrihin artinya pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak melukai. Nah, pernah di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang memukul istrinya. Jadi Nabi pada awalnya melarang memukul wanita karena kebiasaan mereka memukul wanita. Kemudian Nabi larang, la tadribu ima Allah. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sesungguhnya wanita-wanita itu bertambah berani kepada suami mereka karena tidak boleh dipukul, maka mereka bertambah berani melawan suaminya. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan izin untuk
memukul mereka atau wanita-wanita yang nusyuz, yang durhaka kepada suaminya. Kemudian setelah para sahabat memukul istri-istri mereka karena mereka melakukan nusyuz, kemudian mereka datang ke rumah Rasulullah. Setelah mereka datang berkumpul di rumah Rasulullah, mengadu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami kami ini memukul dengan keras dan segala macam." Mereka melaporkan, kemudian mengadukan tentang ehwal suaminya. Kata Rasulullah SAW kepada laki-laki yang memukul istrinya, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Sesungguhnya mereka itu bukan orang yang baik di antara kamu. Jadi kalau mereka suka memukul istrinya, mereka bukan orang yang baik. Laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka itu bukan orang yang baik. Artinya, mereka bukan orang yang baik terhadap istrinya. Sebab Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi juga mengatakan, khairukum lin nisa. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Jadi pada hakikatnya mukul itu dibolehkan, tetapi pukul itu tidak boleh melukai. Dan ini pun di saat dibutuhkan. Tidak setiap waktu seorang istri yang dia nusyuz atau dia melawan sedikit kepada suaminya dipukul. Tidak demikian. Karena di Quran disebutkan nasihati. Kemudian pisahkan tempat tidurnya. Kemudian setelah itu baru dipukul. Disebutkan demikian di dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi. Jadi ini masalah memukul, dengan hati-hati dan tidak boleh memukul muka. Pada syariat, pada hakikatnya dibolehkan kalau sudah dia nusyuz atau durhaka kepada suaminya, atau sudah tidak mau lagi untuk dikasih nasihat. Sudah berkali-kali nasihati, bahkan sudah bisa tempat tidur tetap dia masih demikian melanggar syariat, maka dibolehkan untuk dipukul, tapi tidak boleh memukul mukanya. Kemudian kata Nabi lagi yang keempat kepada Muawiyah bin Haida ini, wala tuqabbih, dan janganlah sekali-kali engkau menjelek-jelekan dia. Jadi seorang suami tidak boleh sekali-kali menjelekkan istrinya. Jangan mengatakan qabbahakallah, mudah Allah menjelekkan kamu, atau juga mengatakan bahwa kamu keturunan yang jelek atau yang lainnya. Karena seorang istri ini sudah dipilih oleh suami dan dia diwajibkan untuk mendidik istrinya. Jadi ada kekurangan wajar dalam rumah tangga itu, mesti ada. Si suami ada, si istri juga ada. Tidak ada yang sempurna. Nah, kekurangan si istri itu jangan dijadikan sebagai tempat tumpuan untuk menjelek-jelekan dia. Artinya dijadikan sebagai sumber dari semua kesalahan yang ada. Sebab seorang suami kalau dia sudah memilih istrinya, dia sebagai kepala rumah tangga dan walinya sudah menyerahkan kepada dia sebagai amanah, dia wajib mendidik bagaimana si istri ini menjadi istri yang salihah, yang bisa melayani suaminya. Karena itu tidak boleh sekali-kali dia menjelekkan. Dan di antaranya juga kita ketika masuk ke jenjang perkawinan, atau dalam pernikahan itu, setelah akad nikah dianjurkan kita memegang kepala si istri, minta kepada Allah agar diberikan kepada dia tabiat yang baik dan dilindungi dari tabiat yang baik. Maka dianjurkan oleh Rasulullah apabila seorang akad nikah, maka hendaklah ia menemui istrinya, dia pegang ubun-ubunnya, pegang kepalanya ini, dia bacakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung kepada kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Hadis ini sahih, hadis ini termaktub dalam kitab Hisnul Muslim. Ada juga di dalam buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita baca, kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan kebaikan dari tabiat yang ia bawa, dan kita lindungi dari kejelekan tabiat yang ia bawa. Karena itu tidak boleh dijelekan apabila datang tabiat yang jeleknya itu, dan kita wajib menasihati dan minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan dia menjadi istri yang salihah. Jadi doakan. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh kamu meninggalkan dia melainkan dalam rumah. Artinya kalau seorang suami murka kepada istrinya, marah kepada istrinya, atau terjadi nusyuz, ketidakharmonisan, ketidakcocokan, bukan berarti si istri harus diusir dari rumah, tidak boleh. Tapi tinggalkan mereka di rumah, tinggalkan mereka di tempat tidur, tidak dicampuri. Wala tahjur illa fil bait, janganlah kamu tinggalkan dia melainkan dalam rumah. Jadi biarkan dia tetap dalam rumah, kemudian si suami mengalah tidur di tempat yang lain, karena tujuannya untuk mendidik. Artinya tujuannya untuk tarbiyah, untuk ta'dib,
kepada si istri. Kemudian di antara yang lain lagi, sebelum saya lanjutkan, di antara beberapa hadis yang menunjukkan kepada tidak bolehnya kita menjelekkan si istri, yaitu Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Apabila ada akhlak yang dia tidak sukai, mesti Allah akan jadikan di tempat yang lain itu akhlak yang baik. Jadi kalau ada yang jelek, mesti yang lainnya ada yang baik. Tidak semuanya jelek. Ada satu dua yang dia jelek, yang lainnya Allah jadikan padanya kebaikan. Ini yang disebutkan juga dalam Al-Quran, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dia harus muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah. Jadi yang keenam itu muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Anda bisa lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 19. Muasyarah bil ma'ruf. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam surah An-Nisa ayat 19, dan bergaulah kamu dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di ayat yang terakhir dari ayat 19, surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kepada mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu benci kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'an, barangkali kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Jadi seorang suami dia wajib muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai, atau dia benci, atau dia tidak senang, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Karena dalam pernikahan ini, ikatan pernikahan itu merupakan misakan ghalidhah, satu ikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Tidak bisa karena masalah yang kecil atau masalah yang sedikit kemudian pisah. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ada masalah-masalah, jangankan masalah itu, masalah yang besar saja disuruh sabar, disuruh saling nasihat menasihati, dan dia harus berpikir bahwa dia mempunyai keturunan, mempunyai anak yang dia harus didik. Kalau dia kemudian pisah, bagaimana dia akan mendidik anaknya supaya menjadi anak-anak yang saleh nantinya. Tapi kalau dia berada si suami atau si istri dan satu rumah tangga, dan dia dapat mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, ini satu keuntungan yang besar buat dia di dunia wal akhirah. Jadi tidak bisa sembarangan dalam masalah rumah tangga, ada kesalahan yang kecil kemudian cerai, atau gampang mengucapkan kalimat cerai itu satu kalimat yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Kalimat talak atau cerai itu kalimat yang harus dibuang sejauh-jauhnya. Karena apa? Kadang-kadang orang gampang saja bermain-main dengan kalimat ini. Kalau kata Nabi, kalau orang ada satu kalimat yang kalau diucapkan dengan main-main atau betul-betul terjadi itu, yaitu kalimat talak atau cerai. Jadi jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun. Wa hazluhunna jiddun, kata Nabi. Sungguh-sungguhnya terjadi dan bermain-mainnya terjadi tentang kalimat cerai atau talak. Maka itu dijauhkan kalimat itu. Seandainya pun lagi marah, itu juga harus dijauhkan kalimat itu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang baik yang harus kita ucapkan dan kita doakan. Atau seandainya pun kita marah, Nabi menganjurkan diam. Dalam syariat Islam, Nabi SAW menganjurkan iza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang dari kamu marah, hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam, bukan berarti dia mengungkapkan semua isi hatinya, bukan. Tapi justru dia harus diam. Sebab nanti kalau dia tidak diam, akan keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang jijik, kata caci maki, atau mengungkit kebaikan, atau yang lainnya. Atau mungkin kalimat yang kufur, naudzubillah. Jadi sebaiknya dia diam. Kalau seandainya dia sedang marah sangat, kata Nabi, falyaskut, hendaklah dia diam. Di antaranya lagi, di antara hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, ini termasuk masalah yang penting sekali, yaitu masalah pendidikan. Yaitu ta'limuha umura diniha, mengajarkan perkara agama. Jadi mengajarkan istri dan anak ini perkara agama. Sebab Allah menyuruh dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, yang bakalan adalah manusia dan batu, yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Atau mereka tidak pernah berbuat maksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka, bagaimana menjaganya?
Jadi nasihati mereka supaya mereka taat kepada Allah, supaya mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian juga dia mengatakan ajarkan mereka syariat Islam ini, ajarkan mereka adab agar mereka tahu tentang Islam ini dan tahu adab-adab Islam ini. Itu yang dikatakan di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Ajarkan kepada diri kamu dan kepada keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab. Nah, sekarang bagaimana seorang suami bisa mengajarkan istri dan anaknya ajaran Islam, syariat Islam dan adab kalau suaminya tidak mengaji, suaminya tidak talabul ilmi? Siapa yang bisa diajarkan? Banyak suami-suami yang atau kepala rumah tangga yang tidak datang ke majlis ta'lim. Majlis ta'lim maksudnya majlis yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi majlis ta'lim yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah difahami menurut pemahaman para sahabat ridwanullah ajma'in, menurut pemahaman salafus saleh. Jadi harus dia datang ke majlis ta'lim yang di situ diajarkan Quran, yang di situ diajarkan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sehingga dengan dia mengaji ini Al-Quran dan Sunnah, dia dapat mengajarkan kepada istrinya. Dan kalau dia tidak sanggup, dia bawa istrinya juga ke majlis ta'lim supaya istrinya juga tahu tentang hukum-hukum Allah dan juga tahu tentang hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya, dan juga bagaimana berumah tangga secara syariat Islam ini. Jadi harus dia datang ke majlis ta'lim dan harus diajarkan. Kalau tidak, ya bagaimana? Dia akan dapat ilmu. Nah, yang terjadi banyak suami yang lalai. Jadi kalau nafkah begitu dapat gaji atau dia dagang kerja dikasih langsung istrinya. Tapi tidak diurus. Jadi yang hanya diurus nafkah sudah dipenuhi. Yang kedua nafkah batinnya sudah selesai. Tapi pendidikannya nggak pernah diurus. Bagaimana dia memahami Islam ini, bagaimana dia bertauhid kepada Allah, tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dibawa dia ke majlis taklim. Dianggap bahwa dengan dia ngaji di tempat umum, umpamanya dia ngaji seperti orang masyarakat ini, perempuan-perempuan kumpul dengan perempuan baca Al-Fatihah, baca Yasin segala macam, sudah selesai. Soalnya sudah tahu tentang ilmu Islam, nggak pernah dikaji tentang tafsirnya, tidak pernah dijelaskan hukum-hukum Islam. Dia cuma kumpul gitu, kumpul kemudian pulang, seolah dapat pahala, sudah ribuan pahala itu. Nanti kumpul lagi ngaji baca selawat, kemudian baca Yasin, dapat lagi pahala. Dia anggap oleh suaminya, sudah, dia datang ke majlis taklim, dapat ilmu. Padahal nggak pernah diajarkan sama sekali, dan nggak pernah diajarkan tentang tafsir dari surah Yasin itu, dan juga tidak sunnah. Yasin mempunyai fadilah, sebagaimana juga ayat yang lain punya fadilah. Semua Al-Quran punya fadilah, tapi menentukan Yasin saja ada fadilahnya, tidak ada keterangannya. Riwayat-riwayatnya dhaif dan maudhu. Menentukan itu tiap pembacaan itu dalam majlis taklim. Dan kemudian lagi dengan yang bid'ah-bid'ah. Nah, kita kalau sebagai seorang suami yang betul wajib mendidik, artinya seorang suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, mestinya istri itu diajarkan dibawa ke majlis yang benar, bukan dibiarkan seperti itu. Yang kadang-kadang juga yang ngajinya asal sekedar ngaji saja, baca Quran, kemudian tidak ada isi taujihat, pengarahan, bimbingan, tidak ada sama sekali, irsyadah tidak ada. Jadi ini harus diperhatikan, wajib kita mendidik istri kita dan anak kita. Jadi harus ada waktu berarti kita harus ada waktu, di samping kita ngaji, istri kita juga ngaji. Dan kita juga harus ada waktu kumpul bersama keluarga. Kadang-kadang kita pulang kerja sore, nggak sempat kumpul sama istri. Pulang sudah malam, besok subuh berangkat lagi kerja, seperti itu tiap hari. Lah orang kafir juga seperti itu. Orang kafir dia subuh jalan sudah, pulang malam lagi. Lah ini orang Islam, bagaimana kumpul sama istri, baca Quran, istri dengarkan, istri baca kita dengarkan, anak baca kita perhatikan, nggak ada sama sekali. Yang penting sudah diserahkan ke sekolahan. Mau jadi mau enggak, yang penting saya bayaran tiap bulan, nggak pernah diurus. Nah orang kafir juga seperti itu caranya. Nggak ada baca Quran, nggak ada duduk bersama keluarga, nggak ada bimbingan sama sekali. Setiap hari seperti itu. Jadi dididik oleh siapa sih istri sama anak? Dididik oleh televisi, dididik oleh radio, dididik oleh majalah, dididik oleh mass media. Ya itu jadinya kurang ajar kepada suaminya, tidak bisa mendidik anaknya. Kenapa? Dididik oleh mass media, baik cetak maupun elektronika. Ya tiap hari itu yang dia lihat. Tiap hari lihat televisi itu mungkin berapa puluh jam itu sehari. Ya mungkin ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 10 jam. Karena suaminya kerja, ya itu hiburannya. Ya dirusak, ininya dirusak. Pemikirannya segala macam semua dirusak. Sedangkan suaminya memberikan keterangan tentang agama, ya mungkin setahun sekali. Itu pun kalau ada hadis yang dihafal. Atau dari pengajian yang dicatat. Karena ngajinya banyak kan ngaji nguping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu. Nggak pernah dicatat segala macam, ya bagaimana istri dapat ilmu? Ini yang terjadi. Padahal ini hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Wajib mendidik istri dan anak ini wajib. Kalau tidak, naudzubillah nanti dia akan kurang ajar kepada kita. Yang kita suruh saja kadang-kadang masih kurang ajar. Yang kita suruh, yang kita sudah ingatkan berkali-kali. Apalagi yang tidak sama sekali, waliyadzubillah. Jadi harus diperhatikan tentang masalah pendidikan anak ini, tentang ngajinya, tentang baca Al-Qur'annya, tentang sholatnya, tentang pakaiannya, tentang segala macam. Bacaannya juga harus diperhatikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Ini tentang masalah pendidikan agama yang antum harus perhatikan. Kemudian sekarang hak istri, hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya,
yang harus diperhatikan, yang pokok sekali, yaitu tentang ketaatan. Sebab seorang wanita ini dia wajib taat kepada suaminya. Setelah walinya menyerahkan kepada dia, maka dia wajib taat kepada suaminya, karena hak yang tertinggi sesudah kepada Allah dan Rasulnya yaitu kepada suaminya. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li an tasjuda li zawjiha." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini merupakan hak yang terbesar, karena sujud itu hanya boleh kepada Allah. Kata Nabi, kalau seandainya boleh, kadang-kadang tidak boleh. Kalau seandainya boleh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh perempuan itu sujud kepada suaminya. Menunjukkan hak yang terbesar bagi suami itu, si perempuan itu wajib taat. Dia taat. Si perempuan kalau disuruh suami dalam masalah yang ma'ruf, ya taat. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh pakai busana muslimah, disuruh ngaji, disuruh yang lain untuk kebaikan, si perempuan wajib taat. Dan justru itu yang membuat dia masuk jannah nanti, surga. Perempuan dapat masuk jannah itu dengan taat kepada suaminya. Bahkan dalam hadis dikatakan, apabila seorang wanita itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, maka dia akan masuk surga menurut pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Jadi kata Rasulullah SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Kata Nabi, apabila seorang wanita itu sholat yang 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Karena itu dia wajib taat kepada suaminya. Kalau suami menyuruh yang baik, menyuruh yang ma'ruf, dia harus taat. Seperti ada wanita yang disuruh oleh suaminya untuk sholat pada waktunya, dia wajib taat. Disuruh berkata yang baik, kemudian disuruh memakai busana muslimah, disuruh memakai busana muslimah, perintah, bukan perintah yang maksiat, perintah yang baik, perintah yang jelas-jelas ma'ruf, supaya dia tidak terbuka auratnya. Tapi masih ada wanita yang kemudian membantah dengan alasan panas, alasan ini, alasan ini. Ini sudah durhaka perempuan yang seperti ini, perempuan yang durhaka. Kalau dengan dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya begini dan begini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Unzuri fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan, sesungguhnya suami kamu itu surga kamu dan neraka kamu. Ya? Jadi Rasulullah menyuruh si perempuan ini perhatikan tentang hak yang harus dia penuhi terhadap suaminya. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka nanti. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian seperti tentang masalah bercampur saja. Apabila seorang suami mengajak istri untuk bercampur, kemudian si istri tidak mau, maka dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Bagaimana Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti, fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya untuk bercampur dan si perempuan tidak mau dan suami ini murka, maka dia, si wanita ini atau si istri ini dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, maka Allah yang di langit itu akan murka kepada si wanita sampai si suami redha kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang istri itu dia wajib taat kepada suaminya. Tidak boleh dia durhaka atau dia membantah suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Tetapi bukan berarti bahwa suami itu diktator, tidak. Artinya dia menyuruh yang ma'ruf. Selama itu hak dan jelas nasnya dari keterangan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wajib mentaati. Atau suruhan-suruhan yang ma'ruf yang lainnya. Kemudian si wanita juga dijelaskan dalam hadis bahwa dia harus mensyukuri. Mensyukuri artinya dia tidak banyak menuntut dan syukur kepada suaminya. Seorang istri yang banyak menuntut kepada suaminya, kemudian seorang istri yang tidak syukur kepada suaminya, maka Allah tidak akan lihat nanti pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat wanita, yaitu sesungguhnya aku melihat neraka, kata Rasulullah, dan aku melihat yang banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Kata Rasulullah, aku melihat neraka wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat yang banyak penghuninya adalah para wanita. Kemudian
Ditanya oleh mereka, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Dijawab, bikufrihinna, dengan sebab mereka kufur. Ditanya lagi, apakah dengan sebab mereka kufur kepada Allah? Dijawab oleh Nabi, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Dan Rasulullah menjelaskan, kalau seandainya seorang dari kalian atau seorang suami memberikan kebaikan kepada istrinya atau memberikan dia berbuat baik selama setahun, kemudian si istri ini melihat ada sesuatu yang jelek pada suaminya, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan padamu. Padahal suaminya sudah banyak berbuat baik kepada istri selama setahun umpamanya. Ada sekali si suami tidak berbuat baik kepada istri, maka dilupakan kebaikan setahun itu, aku belum pernah melihat kebaikannya. Ini yang dikatakan kufrun al-ashir. Jadi umpamanya si suami rutin memberikan nafkah kepada istrinya, suatu waktu ditakdirkan Allah dia bangkrut atau dia bisa memberikan nafkah, maka dilupakan semua kebaikannya. Memang kau tidak pernah memberikan nafkah, padahal sudah diberikan nafkah. Ini kufrun al-ashir. Atau dia banyak menuntut dan tidak syukur. Jadi sudah diberikan nafkah dan suaminya sudah berusaha semaksimal mungkin dari mulai pagi sampai sore dia mencari nafkah, dan itu yang dia mampu memberikan nafkah pada istrinya, tapi terus dia menuntut dan tidak merasa cukup. Maka perempuan yang seperti ini, kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, rawahu an-Nasa'i. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak syukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut, tidak merasa cukup. Jadi dia harus merasa cukup. Kalau memang suaminya dia tidak berusaha semaksimal mungkin, dia sudah mencari nafkah dengan arti istilahnya sudah membanting tulang dengan lelah, dengan payah, dengan susah payah dia mencari nafkah, dan itu yang dia dapat. Umpamanya sehari cuma dapat Rp5.000 atau Rp4.000, itu yang dia mampu memberikan kepada istrinya, dan si istri wajib bersyukur kepada Allah. Bukan dia banyak menuntut. Kalau banyak menuntut, maka dia termasuk wanita yang kufur kepada suami dan termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian di antaranya lagi, si istri juga harus muasyarah bil ma'ruf. Kalau suami dia berbuat baik kepada istrinya, maka juga si istri harus berbuat baik kepada suaminya. Kalau suami berbuat ihsan, maka si istri juga harus berbuat ihsan, dan dia harus khidmat, arti melayani suaminya dan juga mengurus anak-anaknya. Jadi wanita, menurut syariat Islam, seorang wanita, seorang istri, dia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya. Bukan dia sibuk juga keluar rumah mencari nafkah. Yang mencari nafkah suami, yang dibebankan mencari nafkah, yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Istri diperintahkan oleh Allah di mana? Di rumah. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan adalah kalian para wanita diam di rumah kalian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan adalah kalian para wanita diam di rumah-rumah kalian, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian tabarruj, terbuka, terdedah, tampak aurat itu sebagaimana tampaknya aurat pada jahiliyatul ula, orang-orang jahiliyah yang pertama. Jadi wanita ini diperintahkan dia untuk di rumah, tidak seperti sekarang dengan tuntutan emansipasi dan yang lainnya sehingga mereka mencari nafkah. Cuma dikatakan ya karena rumah tangga ini nggak cukup kalau suami saja. Dari zaman Rasulullah SAW, kalau dia betul-betul usaha dan dia minta kepada Allah, Allah akan bukakan jalan dan Allah akan berikan rezeki dengan suaminya. Dengan dia mencari dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh dan minta kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai anak 4, 5 dan istrinya tidak kerja bisa memberikan nafkah. Tapi karena dia tidak merasa cukup, ya Allah teruskan. Seperti itu. Dibiarkan oleh Allah, dia dalam keadaan terus tidak merasa cukup. Ya kalau dia qanaah, maka Allah akan berikan kecukupan. Itu banyak hadisnya. Orang yang menjaga dirinya, si perempuan kalau dia di rumah saja, artinya dia mengurus istri, dia mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya, maka Allah juga akan memelihara. Seperti Nabi SAW bersabda, wa may yasta'fif yu'ifahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga dia. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi dia mendidik anaknya, dan ini kewajiban bagi suami istri setelah terpenuhi, artinya ini hak-hak ini harus dipenuhi. Tadi suami sudah saya jelaskan, kemudian istri juga dia wajib taat kepada suaminya, kemudian wajib dia syukur kepada suaminya dan tidak boleh banyak menuntut, dan dia harus muasyarah bil ma'ruf, artinya dia harus bergaul dengan suaminya dengan cara yang baik, dan dia harus memenuhi hak-hak suaminya dalam masalah bercampur dan yang lainnya, atau melayani suaminya dan mengurus anaknya, ini wajib dia lakukan. Kemudian yang terakhir kepada suami istri ini, dia harus menjaga rumah tangga ini supaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dia wajib mendidik anak-anaknya. Artinya suami istri ini dia harus mempunyai cita-cita ya, menurut syariat Islam, bagaimana supaya anak ini menjadi anak yang saleh. Ya tentunya
pertama si suami itu dia harus berusaha menjadi laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Maka dia menjadi orang yang baik, dia berusaha. Dia mengaji, dia belajar, dia datang ke salim, dia baca buku-buku yang baik, dan dia laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Dan dia menjauhkan larangan dan maksiat. Kemudian juga dia menyuruh istrinya. Nah, nanti anak ini akan mencontoh orang tuanya. Si anak selalu dia mempunyai tabiat meniru, dan umumnya manusia demikian. Mempunyai tabiat selalu meniru pada orang lain. Kalau yang ada dalam rumah itu adalah bapak dan ibunya ini adalah yang baik, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan menjauhi larangan, si anaknya akan mengikuti demikian. Di samping itu juga dia harus berusaha bagaimana mendidik anak ini dengan cara yang baik. Nabi mengajarkan didik dia untuk mencintai Allah, didik dia untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didik dia untuk membaca Al-Quran. Jadi sejak dini itu sudah diajarkan Al-Quran. Sejak si anak ini umur 2 tahun, 3 tahun, kita ajarkan lafaz-lafaz yang baik dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ajarkan juga baca Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Jadi kalau kita lihat mereka itu hafal Quran sejak kecil. Cuma kita karena lambat, ya, atau karena pengaruh lingkungan atau segala macam, sehingga anak itu juga lambat untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi kita berusaha juga, meskipun tidak ada, umpamanya ditakdirkan Allah tidak ada sekolah tahfidzul Quran, ya kita harus berusaha mengajarkan dia di rumah bagaimana supaya bisa menghafal Quran. Ya, kalau ada tahfidzul Quran ya itu bagus. Tapi bukan berarti kita lepas, tetap di rumah juga harus kita perhatikan. Kemudian sholatnya diperhatikan. Ini juga banyak terjadi, banyak orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat dan tidak menanyakan apakah dia sholat atau tidak. Karena Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, suruhlah anak kamu sholat ketika ia umur 7 tahun. Dan kalau 10 tahun tidak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dengan anak perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Tidak boleh menjadi satu. Nah, di sini Nabi suruh 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat, pukul. Nah, sekarang dibiarkan. Si anak umur 7 tahun sudah diajarkan untuk sholat, tidak diajak untuk sholat. Kemudian 10 tahun juga dibiarkan. Padahal kita terus suruh anak kita sholat. Istri anak itu harus terus sholat. Suruh sholat. Sebab Nabi SAW, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, di dalam surah Taha, surah yang ke-20, ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Taha surah 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu salat dan sabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, dan kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi anak ini, istri diperintahkan sholat pada waktunya, terus diperintahkan. Anak juga diperintahkan sholat. Terus kita lalai saja, dia akan lalai juga. Umpamanya kita lupa mengingatkan sehari itu, dia juga akan lalai. Maka di sini dalam ayat ini, wastabir 'alaiha, sabar yang berlipat ganda, bukan sekedar sabar saja, bukan wasbir, tapi wastabir. Dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul ma'na. Tambahan huruf itu bukan tambahan makna, tambahan arti. Jadi sabar yang berlipat ganda. Jadi kita suruh, kadang-kadang malah lupa, suruh lagi terus. Jadi bukannya kita, yang penting saya sudah merintahkan sholat, ya dia sudah sholat, tapi kita nggak pernah perhatikan dia sholat atau tidak. Makanya kalau sudah 10 tahun diajak dia untuk berjamaah di masjid. Si bapaknya menjadi contoh bagi anaknya sholat berjamaah di masjid, si anaknya juga dibawa ke masjid. Selalu perhatikan seperti itu. Nah, kalau tidak diperhatikan, khawatirnya nanti anak ini akan meninggalkan sholat. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, dia akan mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia akan sesat. Antum lihat dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Dan maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu adaa'us shalah, mereka menyanyiakan salat. Kemudian wa taba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi Nabi mengingatkan as-salah, as-salah, as-salah. Menjelang wafat Nabi ingatkan salat. Karena yang pertama dihisab pada hari kiamat salat. Jadi ini harus diperhatikan tentang tauhidnya, akidahnya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tentang salat, tentang baca Al-Quran diperhatikan. Kemudian juga perlu diperhatikan lagi tentang akhlaknya. Si anak ini harus dididik akhlaknya. Bagaimana akhlak kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ingatkan juga tentang tidak bolehnya durhaka kepada orang tua. Berdurhaka kepada orang tua dosa besar, yang paling besar. Kemudian juga bagaimana berkata kepada orang tua. Ini harus diajarkan. Dan memang perlu waktu.
perlu waktu terus kita usahakan dia untuk kita didik dengan cara yang baik. Kemudian juga kita suruh dia untuk mencari teman yang baik, karena teman pergaulan juga mempengaruhi. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalil, orang itu agamanya tergantung pada temannya. Seseorang agamanya itu tergantung pada temannya. Jadi kalau temannya jelek, ya anaknya ikut jelek. Kalau temannya baik, dia akan ikut baik. Ini Nabi yang bersabda, almar'u ala dini khalil, seorang itu agamanya tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhal. Hendaklah seorang dari kamu memperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi harus diperhatikan temannya. Kita tanya, apakah si anak ini SD ataukah SMP ataukah sudah dia dewasa ya, sekolah atau kuliah atau di pesantren? Kita harus lihat temannya kepada siapa dia. Kalau tidak akan terbawa kita pengaruh yang jelek, yang rusak. Jarang susah ya. Yang baik itu mempengaruhi yang jelek, ini sulitnya luar biasa. Tapi yang jelek mempengaruhi yang jelek itu gampang sekali. Gampang sekali. Untuk rusak, kita sudah bina, sudah didik dengan baik, tiba-tiba dia bergaul, kemudian sebentar rusak. Makanya harus perhatikan tentang akhlaknya. Kepada orang lain juga demikian akhlaknya, ini harus diperhatikan. Itu saja tentang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, juga dijelaskan para ulama tentang bagaimana mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Tapi kita harus perhatikan dulu tentang hak-hak ini. Kemudian juga kita bina istri kita semaksimal mungkin menjadi istri yang salehah. Dan di samping itu juga jangan lupa kita juga mendoakan. Di samping menyuruh istri, menyuruh anak, kemudian kita ngaji sama-sama, duduk sama-sama, baca sama-sama, kita berdoa kepada Allah. Di waktu malam tahajud atau di saat-saat waktu-waktu yang dijabahi oleh Allah, dikabulkan Allah, kita berdoakan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita berdoa seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina. Itu kita sering doa dengan doa itu. Kita hafalkan doa itu dan kita berdoa dengan doa itu. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada istri kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami atau anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyerang hati. Jadi berikanlah ya Allah kepada kami ini istri-istri dan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minimal jadi imam bagi keluarga kita sendiri. Itu minimal kita jadi imam. Dihormati oleh istri, dihormati oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang bertakwa. Istri menjadi perempuan yang taqiyah, yang bertakwa kepada Allah, dan juga si anak ini menjadi anak-anak yang bertakwa. Jadi istri bertakwa dan anak bertakwa, istri jadi pemimpin. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sampai di sini, mudah-mudahan yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk adik sekalian, dan mudah-mudahan kita menjadi imam dan rumah tangga kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga kita diberikan keturunan-keturunan yang saleh. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.